Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurkolis Hakim dari kelas F5 Psikologi Eksperimen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan software bernama PsychoPy yang mana ini bisa membantu kita untuk merancang eksperimen dengan memanfaatkan stimulus-stimulus yang ada dan juga respons yang diinginkan begitu. PsychoPy sendiri terdiri dari PsychoPy Builder, PsychoPy Runner dan PsychoPy Coder. Nah, di sini kita akan masuk ke PsychoPy Builder terlebih dahulu. Di sini kita bisa save terlebih dahulu projectnya. Baik, di sini saya akan save di sebelah sini dan ini akan saya namakan sebagai psikologi eksperimen modul 1. Kita save. Kemudian kita masuk kembali ke setting di PsychoPy Builder, di mana kita akan atur screen untuk show mouse dan juga background color kita customisasi sesuai dengan preferensi masing-masing. Di sini saya ingin menggunakan chestnut. Previewnya akan muncul di sebelah sini. Kita insert. Oke, kita tadi sudah menginsert background color yaitu chestnut. Kita oke. Nah, kemudian kita akan ubah untuk nama dari trial ini menjadi opening. Ini akan berguna sebagai pembukaan. Di opening ini kita akan mulai dengan teks terlebih dahulu. Kita akan masukkan teksnya terlebih dahulu di sebelah sini. Teksnya sudah saya siapkan di Google Docs. Oke, kita bisa akses Google Docs-nya terlebih dahulu. Kemudian kita copy paste teks yang sudah kita siapkan. Kemudian kita akan masuk kembali ke sini untuk memasukkan teks yang sudah disiapkan tadi. Nah, stop duration-nya harus kita kosongkan karena di sini kita menggunakan instruksi click space untuk melanjutkan. Kemudian di layout, kita bisa positions ini kita atur di 0,0, di mana ini menyesuaikan dengan konsep diagram Cartesius, yaitu X menunjukkan horizontal dan Y menunjukkan vertikal. 0,0 berarti teks akan berada di titik tengah. Semakin negatif angka yang kita gunakan, maka semakin condong ke kiri dan ke bawah. Semakin positif, maka akan condong ke kanan atas. Begitu. Di appearance kita bisa custom untuk warna dari font yang ingin kita gunakan, formatting kita bisa custom font yang ingin kita gunakan, jenisnya, dan ukurannya. Di sini saya ingin menggunakan Arial 0,05. Kita klik OK. Kemudian kita bisa kembali lagi ke PsychoPy Builder untuk melanjutkan penyusunannya. Karena tadi di instruksi kita ada untuk meminta klik spasi, maka kita akan masukkan stimulus, mohon maaf, berupa, maksud saya respons, yang bisa kita akses di sini, berupa keyboard. Nah, karena yang diizinkan hanya spasi, maka kita akan hapus yang lain, dan sisakan space saja. Stop duration-nya dikosongkan. Oke. Oke, untuk opening sudah selesai, bisa kita coba untuk pilot, untuk melihat preview dari yang sudah kita susun. Kita akan diarahkan ke PsychoPy Runner untuk melihat generating PsychoPy script-nya. Di sini nanti kita bisa melihat apakah susunan kita masih ada error, nanti kita akan diinformasikan oleh sistem. Baik, ini sudah muncul opening dari yang sudah kita susun, ada teks yang berupa instruksi pembukaan dan juga kita bisa klik space sebagai responsnya. Oke, berarti untuk setelan dari opening sudah aman, kita bisa lanjutkan kembali ke PsychoPy Builder untuk membuat rutin yang pertama. Rutin yang pertama bisa kita insert rutin, kita beri nama R1 gambar. Nah, kita bisa tempatkan rutin pertama setelah opening. Rutin pertama ini akan menggunakan stimulus berupa gambar, tapi sebelum itu kita bisa masukkan stimulus berupa teks terlebih dahulu yang akan berisi sebuah instruksi. Untuk stimulus teks ini, saya sudah menyiapkan juga di Google Docs. Bisa kita akses terlebih dahulu Google Docs-nya, kita copy paste kalimat yang ada di sebelah sini, kembali lagi ke sebelah sini, ke PsychoPy Builder, untuk memasukkan teksnya. Baik, untuk stop duration-nya kita nolkan, kita kosongkan maksudnya. Layout, karena nanti ada stimulus berupa gambar, saya ingin agar ini teksnya berada sedikit di atas, maka saya akan setel seperti ini. Untuk position-nya kita ubah Y-nya menjadi 0,35 agar sedikit di atas. Appearance-nya tetap white, formattingnya Arial 0,05. Kita klik OK. Baik, selanjutnya kita akan masukkan stimulus berupa gambar. Klik image. Nah, berikut sudah tertera untuk stimulus gambar, formatnya, image properties-nya maksudnya. Stop duration-nya bisa kita kosongkan. Nah, untuk memasukkan stimulus berupa gambar, video, maupun audio, maupun teks nantinya, kita harus mempersiapkannya dulu untuk file-filenya. Di sini saya sudah siapkan 6 gambar yang akan terbagi menjadi 2 parameter. Dengan masing-masing parameter akan memuat 3 condition. Kemudian, gambar ini tidak mentah JPG, kita masukkan ke dalam PsychoPy, tapi harus kita copy as path ke dalam Excel terlebih dahulu dengan cara Shift dan klik kanan secara bersamaan. Nanti akan muncul copy as path, kita klik copy as path. Kemudian kita akan masuk ke dalam Excel yang sudah kita siapkan. Nah, Excelnya di sini ada stimulus picture. Nah, sudah tertera bahwa di sini ada 3 gambar pada masing-masing parameter. Kita ada 2 parameter, cover 1 dan cover 2 codingnya. Kita akan kembali ke dalam PsychoPy Builder untuk memasukkan coding parameternya. Baik, berikut adalah coding parameternya, kita masukkan dengan diawali dengan simbol $. Cover 1. Nah, di sini penulisannya masih salah karena hurufnya kapital, padahal yang tertera di Excel tadi hurufnya adalah kecil semua. Itu harus diperhatikan juga karena bisa mempengaruhi error nantinya. Nah, kemudian set every repeat untuk cover 1 ini, gambar yang sudah kita masukkan. Size kita bisa customisasi juga, tapi di sini saya memilih untuk
lebar maupun tingginya tetap di 0,5. Posisinya saya ingin agar ini condong ke kiri, maka saya masukkan negatif 0,35. Appearance tetap sama, tekstur, data testing juga sama. Kita klik OK. Kemudian kita masukkan gambar lagi karena tadi ada parameters yang kedua. Ini kita kosongkan. Image ini kita masukkan untuk cover 2 parametersnya. Oke, di sini bisa kita ubah content menjadi set every repeat. Layout karena ini saya ingin condong ke kanan 0,35. Kita klik OK. Baik, selanjutnya kita akan masukkan responsnya. Respons di sini saya ingin agar gambar ini direspons dengan mouse. Karena instruksinya tadi adalah klik. Untuk mouse, kita pilih tadi mouse, stop duration-nya kita kosongkan. And rotate on press, kita klik any click. Kita OK. Nah, stimulus maupun respons sudah masuk, tapi untuk item-item yang ingin kita unggah belum dimasukkan, maka kita harus insert loop. Di sini number of repeats, tertera di sini, kita ganti menjadi 1. Untuk loop type, kita ganti menjadi sequential. Number of repeats ini karena saya tidak ingin ada pengulangan dari masing-masing itemnya. Kemudian conditions. Di condition ini kita baru bisa mengunggah Excel yang sudah kita simpan tadi, sudah kita siapkan. Stimulus picture bisa kita pilih. Nah, terdeteksi di sini bahwa ada 3 condition with 2 parameters, yaitu cover 1 dan cover 2. Kita klik OK. Kemudian karena kita ingin melihat previewnya, maka kita bisa pilot terlebih dahulu. Oke, di sini masih ada sedikit kesalahan dalam input tempat atau lokasi dari gambarnya, tapi untuk bagaimana stimulus itu berjalan atau rutin itu berjalan sudah sesuai. Untuk mengubah posisinya, untuk merevisi kita bisa masukkan ke dalam sini. Kita coba cek kesalahannya ada di layout. Nah, positionnya ini masih kita masukkan ke dalam Y, yang mana harusnya position yang kita ubah itu adalah X. Baik, kita oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke rutin yang kedua. Kita akan masukkan rutin yang kedua dengan cara insert rutin sama seperti sebelumnya, new. Kita beri nama R2 underscore audio karena rutin kedua ini saya ingin menggunakan stimulus berupa audio, tempatkan di sini. Dan kita masukkan teks sebagai stimulus awal berupa instruksi. Teks ini kita sudah siapkan juga di sebelah sini di Gdocs, Google Docs. Kita copy paste dan kita kembali ke sini untuk memasukkannya. Baik, sudah kita masukkan, durationnya kita kosongkan. Layoutnya saya ingin agar ini berada sedikit di atas, di 0,3. Appearance pipe, formatting, Arial 0,5. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan stimulus berupa sound atau audio. Duration 0, kosong maksudnya. Sound bisa kita masukkan terlebih dahulu, siapkan soundnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah siapkan 3 sound. Copy as path sama seperti sebelumnya. Siapkan Excel, ada di sini. Nah, di sini ada tertera 3 audio yang sudah di copy as path dan juga coding parametersnya, yaitu song. Jadi nanti akan terdeteksi 3 conditions dan 1 parameters. Kita akan kembali ke sound properties, masukkan codingnya yaitu adalah dollar dan sound. Set every repeat sudah otomatis di sini. Kita klik OK. Kita kembali ke builder, saya copy builder, dimana kita akan masukkan untuk stimulus responsnya maksud saya. Ke responsnya kita ingin untuk ubah menjadi slider. Di sini ubah stylesnya menjadi radio karena di sini saya ingin agar item-itemnya itu berupa bold point. Dan di sini kita akan mempersiapkan labelsnya. Di sini sudah disiapkan labelsnya di Google Docs. Kita bisa copy paste ke sini. Nah, di sini ada 3 opsi yang mana untuk keseluruhannya terupdate oleh tanda kurung dan masing-masing opsi harus diupdate oleh ketik 1 dan dipisahkan oleh antara opsi 1 dan opsi 2 dipisahkan oleh tanda koma dan space begitu. Untuk layout ini saya ingin agar berada di tengah 0,0. Size-nya tetap seperti itu, label color light gray, formatting oke. Oke, kita akan masukkan untuk audionya dengan insert loop di sebelah sini. Oke, number repeats-nya 1 saja karena tidak ada pengulangan. Sequential conditions-nya bisa kita upload, unggah untuk file Excel-nya. File Excel-nya saya simpan di sebelah sini. Oke, kita masuk ke stimulus lagu. Nah, terdeteksi seperti perkiraan 3 condition with 1 parameter yaitu song. Kita klik OK. Dan di sini kita bisa mulai pilot kembali untuk melihat preview dari stimulus-stimulusnya. Baik, itu tadi adalah rutin yang kedua dengan stimulus berupa audio. Jadi setelah kita uji coba menggunakan pilot, sudah berhasil untuk kita input baik stimulusnya itu audio dan responsnya berupa slider radio.
Kita akan melanjutkan untuk memasukkan rutin yang ketiga. Oke, rutin yang ketiga ini akan kita beri nama R3 dan teks, karena kita akan menggunakan stimulus berupa teks. Kita tempatkan R3 di samping R2, file R2. Di sini kita bisa masukkan teks untuk instruksinya. Stimulus teks yang pertama untuk instruksinya. Kita masukkan di sebelah sini kosong. Teks yang ada di sini bisa kita ganti, kita replace, kita input dengan teks yang sudah kita siapkan. Baik, di sini bisa kita masukkan. Oke, kita akan layout 0,0 saja, appearance, formatting tetap. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan stimulus teks yang akan digunakan. Nah, berbeda dengan cara memasukkan stimulus teks seperti sebelumnya, tapi ini sama dengan stimulus audio dan stimulus gambar tadi, kita harus persiapkan terlebih dahulu untuk stimulus yang kita gunakan di file Excel. Tapi ini tidak perlu copy as paste, cuman harus langsung ditulis di kolom kedua, karena kolom yang pertama akan kita gunakan untuk memasukkan coding dari parameter yang digunakan. Jadi stimulus 2 dan kolom kedua dan seterusnya akan diisi oleh conditions begitu. Jadi codingnya adalah lirik, maka kita akan masukkan di sini. Lirik. Oke. Jangan lupa ubah konstan menjadi set every repeat. Layout kita sesuaikan 0,0 saja, tapi karena ini berada di tengah tetap. Appearance yang harus kita sesuaikan. Nah, karena tadi instruksinya berupa white, berwarna white supaya bisa membedakan mana teks yang harus dibaca dengan lantang. Nah, kita akan gunakan line green saja. Kita insert. Oke. Formatting tetap Arial saja. Kita oke. Dan kita akan kembali ke CyclePy Builder. Oh iya, jangan lupa untuk ini, text stop duration-nya dikosongkan. Oke, karena ini kita ingin membacakan atau menyanyikan, maka stimulusnya saya ingin ubah menjadi audio. Setting menjadi mic, maksudnya mikrofon. Nah, untuk men-setting menjadi mikrofon, kita cukup klik mikrofon pada bagian respons dan kita hilangkan stop responsnya. Pilih device di drop-down ini menjadi device bawaan dari masing-masing device yang digunakan. Kita klik OK. Nah, karena tadi ada key response berupa keyboard juga, yaitu klik spasi, maka kita juga harus memasukkan keyboard sebagai respons. Kita pilih space saja. Oke, stopnya kosong, kita oke. Oke, jangan lupa untuk insert loop di sebelah sini. Sama halnya, number repeatnya 1, loop type-nya tetap sequential, dan kita masukkan untuk file Excel yang telah kita siapkan, yaitu bernama stimulus lirik. Terdeteksi 3 condition with 1 parameters, yaitu lirik, sama seperti prediksi. Kita pilot. Nah, ini sudah terlihat untuk instruksinya, mungkin akhirnya tak jadi satu, namun bersorai pernah bertemu. Memang tidak mudah mencintai diri ini. Jalan panjang kita semoga menyenangkan. Oke, tadi adalah respons yang ketiga atau rutin yang ketiga dengan stimulus berupa teks dan respons berupa mic. Baik, selanjutnya kita akan kembali untuk memasukkan rutin yang keempat. Rutin yang keempat ini akan saya beri nama R4 underscore video, karena nanti stimulusnya saya rencanakan untuk membuat video. Kemudian sama, kita masukkan teks terlebih dahulu. Teksnya sudah disiapkan juga di sini, di sebelah sini, di Google Docs. Kita copy paste terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam text properties. Jangan lupa stop duration-nya, kita kosongkan. Nah, karena di sini akan ada stimulus video yang saya proyeksikan ada berada di tengah, maka ini jadinya kita ubah 0,35. Appearance-nya white, formattingnya Arial. Oke, untuk teksnya sudah akan ada di atas. Kemudian kita masukkan stimulus movie atau video. Ini bisa kita kosongkan. Nah, movie di sini sama halnya dengan stimulus-stimulus sebelumnya, kita sudah siapkan 3. Jangan lupa untuk copy as paste. Copy as paste. Oke, kita akan mempersiapkan Excel untuk itu, untuk diinput ke dalamnya. Nah, di sini sudah kita persiapkan 3 video dengan format copy as paste dan coding untuk parameter yaitu clip. Kita masukkan coding clip ini ke dalam movie properties. Sama, diawali dengan $, dan klik, tulis klik, set every repeat. Layout, karena videonya itu rasionya adalah 19:6 atau video YouTube. Maka di sini kita akan ubah 0,885 dan 0,5 untuk proyeksi ukurannya. Kita proyeksikan ini ada di tengah juga. Appearance-nya tidak perlu, layout-nya saja yang perlu kita ubah. Kita klik OK dan kita akan kembali ke CyclePy Builder.
Di PsychoPy Builder kita tinggal untuk memasukkan responsnya. Respons di sini saya juga ingin menggunakan slider, cuman slider yang ini berbentuk rating karena untuk instruksinya adalah skala yang diinginkan outputnya. Rating, tapi di sini kita akan tetap beri label sama seperti sebelumnya. Kita sudah siapkan di Google Docs. Nah, berikut adalah labelsnya. Formatnya sama, diapit dengan tanda kurung, petik 1, dipisahkan dengan koma dan spasi. Baik, untuk layoutnya, ini yang perlu kita ubah adalah posisinya 0,0. Posisinya seharusnya berada di bawah, mohon maaf, berada di bawah video, berarti bukan 0,0 karena itu ada di tengah. Maka posisinya kalau ingin berada di bawah video 0, saya pastikan di 0,35 terlebih dahulu. Dan appearance, light gray tidak masalah. Nah, untuk ukurannya, supaya tidak terlalu besar, kita coba di 0,03. Oke, 0,025. Kita coba. Oke, kita insert loop untuk memasukkan item-itemnya. Di sebelah sini. Oke, number repeatsnya 1 karena tidak ada pengulangan. Loop type-nya tetap sequential. Kita masukkan untuk filenya. Filenya tetap disimpan di file ini, folder ini. Dan stimulusnya berupa stimulus clip. Terdeteksi 3 condition with 1 parameters, yaitu kita klik OK. Sudah tertera di sini, kita coba untuk pilot. Baik, sudah tertera videonya ada di sebelah sini dan juga responsnya berupa slider rating. Kita bisa klik rating yang sesuai. Baik, itu tadi adalah stimulus terakhir dari praktik psikologi eksperimen modul 1 kali ini untuk penggunaan PsychoPy. Nah, selanjutnya kita akan buat closing. Pembuatannya sama dan susunannya juga sama seperti opening, hanya memuat teks dan key response saja, keyboard response. Teks di sini kita input terlebih dahulu. Untuk teksnya tata caranya sama, kita juga sudah mempersiapkan teks yang ingin diinput di Google Docs. Kita akan copy paste di sini. Posisinya berada di tengah, appearance, formatting, oke. Selanjutnya key response tadi seperti yang disebutkan, klik spasi. Oke, karena hanya spasi yang diizinkan maka agar terdetek hanya spasi. Oke, ini adalah closingnya. Maka dari itu kita bersiap untuk run. Katanya mimpiku kan terwujud, mereka lupa yang memabuk raga kecilku, yang menyayangi, yang memabuk raga kecilku, yang menyayangi. Baik, setelah dilakukan screen record menggunakan OBS maupun screen recorder, hasil record tidak dapat menampilkan keempat rutin yang telah disiapkan dan di-run, maka berikut adalah tampilan keempat rutin setelah di-run dan di video menggunakan ponsel secara manual.